Kalau sekarang mereka berkelahi karena beda kepentingan aja. Kalau mereka satu kepentingan, pasti mereka terus seperti kata Faisal Asegaf, itu dua manusia yang paling bertanggung jawab atas penderitaan rakyat dan bangsa Indonesia namanya Jokowi dan Megawati kan begitu. Nah, 2020 Novel Baswedan sudah mengajukan mentersangkakan Hasdor dan tidak digunakan kewenangan pimpinan. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa hukum itu menjadi instrumen. Instrumen kekuasaan. Ya. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka saling sandra. Jokowi memegang kartu truf para ketua umum partai, termasuk ketua umum PDIP. Yang bikin rusak negara ini selain Joko Widodo yang memang politisi partai. Video-video tadi, apa iya? Ya, kalaupun iya ya, bahwa itu banyak borok, skandal segala macam, apa iya akan bisa membuat guncang dalam arti khususnya menyeret Joko Widodo sepanjang para aparatur penegak hukumnya namanya Sigit Risto Prabowo, KPK yang sekarang dan kejaksaan, maka saya bukan bermaksud pesimis tapi mencoba realistis saja dari track record yang ada mereka tetap tidak tersentuh. Kita nggak bisa apa-apa sampai Prabowo sebagai presiden yang berdaulat berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edi Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, Bang. Kalau sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ketemu dengan Bang Edi Mulyadi, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang realitas politik Indonesia. Terbaru Hasto Kristianto. Ada apa ini Hasto Kristianto? Iya. Menarik saya kira karena tidak bisa dipisahkan dengan historis keberadaan PDIP dengan Jokowi. Dia punya relasi yang cukup intim dan intens. Bagus istilahnya. Bagus. Kader sekaligus juga petugas partai ya. Tapi belakangan setelah muncul surat pemecatannya, yang menarik juga adalah sinyalemennya Jokowi Widodo ketika dikonfirmasi wartawan soal surat pemecatan itu. Nah, Jokowi menyampaikan nanti kita tunggu. Nah, ternyata kita mendapati sebuah realitas. Maksud kita tunggu itu ternyata adalah sebagaimana prediksi Koni yang sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan podcast di akunnya Akbar Faisal ya, bahwa ke depan potensial si Hasto Kristianto akan menjadi tersangka. Tapi ngomong-ngomong, ini seberapa jauh sih sebetulnya konflik di antara elit politik dan elit penguasa ini juga akan membawa implikasi kepada kesejahteraan rakyat, karena ini pertanyaan menarik. Iya. Jadi memang ada beberapa hal menarik seperti Cak Slamet tadi katakan. Saya juga diingatkan oleh beliau bahwa 2020 ternyata diajukan menjadi tersangka. Novel Baswedan pun sudah mengajukan, cuman pimpinan tidak menggunakan kewenangannya. Karena pada waktu itu PDIP, Megawati dan Jokowi masih mesra, masih saling menikmati. Saya dalam sebuah kesempatan terbuka, sebuah acara yang digagas oleh Abraham Samad, ada hadir pembicara antara lain si siapa namanya PDIP itu Deddy Sitorus. Saya bilang jangan kita terkecoh sama itu. Saya terpicu oleh ucapan Eros Jarot yang mengatakan kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter bla 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 bla. Saya lihat itu kencang sekali. Saya bilang bukan cuma subjek matter, dia jadi malah jadi pahlawan, jadi terzolimi. Kenapa tiba-tiba Mega Hasto PDIP jadi terzalimi? Kan selama ini mereka saling menikmati, saling menunggangi. Kalau sekarang mereka berkelahi karena beda kepentingan aja. Kalau mereka satu kepentingan, pasti mereka terus seperti kata Faisal Asegaf, itu dua manusia yang paling bertanggung jawab atas penderitaan rakyat dan bangsa Indonesia namanya Jokowi dan Megawati kan begitu. Tapi menarik itu sekali lagi bahwa kalau tanggal 2020 Novel Baswedan sudah mengajukan mentersangkakan Hasdor dan tidak digunakan kewenangan pimpinan, sekali lagi itu menunjukkan bahwa hukum itu
seperti Profesor Denny Indrayana mengatakan menjadi instrumen, instrumen kekuasaan. Ya, untuk menggebuk lawan politik atau menundukkan lawan politik yang terkenal dengan istilah sprindik itu kan, surat perintah penyidikan. Nah, sekarang kita kembali ke sini, seperti kata Koni yang kembali viral dalam video singkatnya 3 menitan ya, di di Instagram dia, juga sudah dikutip oleh banyak pihak, termasuk Refli Harun, dan saya juga balikan dipanggil buat juga. Itu saya menontonnya ada serem nggak seremnya. Nah, kan seremnya apa? Nggak seremnya? Seremnya kan sepertinya tanda kutip ada ancaman dari pihak Hasto dengan memiliki sejumlah video, kalau istilah Guntur Romli, juru bicaranya PDIP, yang disampaikan Hasto sesaat setelah penersangkaan itu hanya 1. Setelah itu masih banyak video yang lainnya puluhan ya. Nah, pertama, 1, fakta ini menunjukkan bahwa mereka saling sandra, ya kan, menunjukkan. Dan jauh sebelum itu juga Hasto sudah mengatakan bahwa Jokowi memegang kartu truf para ketua umum partai. Itu sampai kata terbuka juga, dan itu kalau dia mengatakan para ketua umum partai tidak luput dari ketua umum PDIP juga. Ya, nggak cuma kita bicara sampai Julhas, Erlangga atau siapa, termasuk ketua umum PDIP. Sekarang kita balik ke video itu, ya. Seolah-olah seperti kata Koni, apabila video ini dibuka maka akan jadi bom waktu. Dalam tubuh berita yang lain disebutkan akan mengubah konstelasi peta politik di Indonesia. Akan terjadi keguncangan hebat, bla 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 bla. Tsunami politik. Saya sebetulnya mensyukuri kalau itu benar ya. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka saling sandera karena mereka punya kartu masing-masing. Jadi memang yang bikin rusak negara ini selain Joko Widodo yang memang politisi partai. Benar-benar mereka bikin rusak, tiba-tiba mereka mengakali konstitusi, mengakali undang-undang. Jebret partai dan politisi menjadi manusia istimewa di Indonesia ini. Sementara rakyat hanya kaset aja. Kembali ke soal video-video tadi, apa iya? Ya kalaupun iya ya, bahwa itu banyak borok, skandal segala macam, apa iya akan bisa membuat guncang dalam arti khususnya menyeret Joko Widodo? Karena memang di Indonesia ada no viral no justice ya. Banyak laporan yang kayak kemarin siapa tukang roti itu, pegawainya kan dihajar pakai bangku, itu kan ternyata Oktober. Viralnya Desember. Nggak diproses kan? Oktober kejadiannya baru menjadi diproses karena viral. Viral justice. Nah, tapi saya mencermati peristiwa seperti itu, no viral no justice itu hanya terjadi untuk kalangan sampai batas tertentu. Ya kan? Si anak kecil SMA Semarang yang dibunuh oleh polisi ya, dinarasikan udah dibunuh, difitnahkan, gangster segala macam, dipalsukan barang bukti segala macam, itu kan kelakuan bejat polisi yang terus diulang-ulang, nggak berhenti-berhenti kan. Kita pernah marah sekali ketika itu dilakukan oleh Dudung Abdurrahman Pangdam dan si Fadil Imron, ya kan, si Kapolda Jaya kasus kilometer 50. Nah, tapi ketika masalah itu mulai menyentuh agak sedikit ke atas saja, maka no viral no justice keabemkan. Contoh paling gampang, Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, yang kemarin maju. Itu kan sesaat sebelum pencoblosan, borok dia muncul loh, termasuk terutama yang cukup menyita perhatian, ada perempuan cantik, nama siapa? Perempuan muda cantik yang Vanessa. Yang dia diberi pinjam pakai mobil super mewah dia, apalagi itu. Walaupun Lutfi mengatakan, oh itu coba pinjam aja, kan akal sehat kita mengatakan nggak mungkin, apalagi perempuan cantik, ada beberapa foto bersamanya segala macam yang itu jadi common sense lah, pasti ada apa-apa, nggak mungkin ada apa-apa. Tapi kan akhirnya ada fair. Tapi kan itu akhirnya tetap menang. Seharusnya kalau rakyat kita punya standar moral yang tinggi, itu harus ditenggelamkan. Walaupun orang bilang, oh itu kan dosa privat, tapi tetap aja, ini kan calon pemimpin. Kalau yang melakukan dosa privat, tukang pecel, ojol, segala macam sih, monggo-monggo aja, istilah dalam arti kita nggak terlalu gubris gitu kan. Kalau kan kita bisa masuk kategori gibah. Tapi karena ini calon pemimpin, gubernur kan harus kita oncai betul-betul. Itu kompetensi. Nah, pada konteks ini, coba kalau ngomong soal no viral justice, bagaimana nggak viralnya fufuf apa?
Bagaimana nggak viralnya Markobar ya, mari korupsi bareng-bareng kalau kata si siapa almarhum Rizal Ramli, ya kan? Bagaimana nggak viralnya si Erina Gudono dengan pesawat private jet-nya, itu kan udah babak, tapi nggak tersentuh. Mental juga. Jadi pada level tertentu, dapat sampai keluarga Jokowi, ini barikadenya luar biasa. Jadi kalaupun Guntur Romli atau Qadira Hakun ini mengatakan bahwa ini kalau dibuka akan jadi keguncangan atau menjadi sebutnya bom waktu, sepanjang para aparatur penegak hukumnya namanya Sigit Listo Prabowo, KPK yang sekarang dan kejaksaan, maka saya akan maksud pesimis, tapi mencoba realistis saja. Dari track record yang ada, mereka tetap tidak tersentuh. Lalu apa ya keuntungan PDIP? Apa yang ingin diperoleh atau target yang ingin diperoleh PDIP dan Jokowi sendiri ya? Di tengah kondisi di mana kita juga melihat syahwat kekuasaan Jokowi ini tidak berhenti ya, karena Jokowi dengan dinasti dan cawe-cawenya kan nampak jelas ya. Iya, sebetulnya kan kita tadinya menyangka sekaligus berharap setelah Gibran menjadi wapres maka Jokowi berhenti, terpenuhilah syahwat politiknya. Tapi ternyata dia terus berlanjut di pilkada itu. Untung saja Allah masih melindungi Jakarta ya. Walaupun saya juga nggak serp juga dengan Pram dan Dul kan gitu kan. Biar gimana pun buat saya PDIP itu punya sejarah panjang yang harus tetap kita harus keras sama mereka ya. Bagaimana fraksi mereka baik di pusat maupun di DPR itu sangat gigih anti-Islamnya gitu kan. Dulu masih ingat nggak ada rencana RUU haluan ideologi Pancasila. Itu kan inisiatornya PDIP. Di situ jelas-jelas ada ketuhanan yang berkebudayaan. Ada rencana-rencana memeras Pancasila menjadi Trisila dan sebagainya. Saya korlap waktu itu dipanggil polisi kali mau bikin masyarakat kubro itu. Ya Muhyiddin Junaidi. Gitu. Jadi memang itu yang terjadi, Cak. Bagaimana mereka tuh kalau ditanya sama Cak Slamet apa motivasinya, katakanlah Hasto, ya Hasto berusaha memukul balik aja ya dari serangan-serangan tekanan kekuasaan. Sementara apa motivasinya Jokowi dengan menersangkakan Hasto? Ya, kalau Hasto mengatakan bahwa dalam wawancara dengan Akbar kan ada dua hal. Pertama, disertasi doktor dia yang itu diamini oleh para dosen pengujinya ya, para profesor pengujinya bahwa Jokowi Machiavellis bla 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 kan begitu kan ya. Yang kedua, penyebab kedua kata Hasto karena dia cawe-cawe atau terjun ke pilkada-pilkada yang ada kader-kader PDIP maju jadi calon kepala daerah. Buat saya yang kedua itu kan normal, semua orang partai begitu, apalagi sekjen kan. Nah, tapi karena Jokowi seperti itu. Nah, tapi di balik itu saya juga mendengar ada penyebab lain, bukan semata-mata Jokowi ini penersangkaan Hasto, tapi yang disebut oleh Hasto bolak-balik disebut sebagai parcok gitu. Ya, dikatakan di videonya dengan Akbar Faisal kan di Sumatera Utara, di sini parcok bekerja segala macam. Nah, saya hanya mendengar gosip-gosip saja. Nanti saya akan coba cari informasi dan sudah janjian dengan orang yang tahu cerita ini gitu ya. Ada janjian ya, akan ketemu. Saya bilang, bro, ini kan begini soal parcok. Oh, nggak gitu bener Ed. Jadi saya nggak tahu kepentingan dia mengatakan nggak begitu betul gitu. Tapi kan kalau nggak begitu betul, mereka ada betulnya atas sebagian berapa persen kan gitu kan. Jadi memang seperti kata Tempo ini polisi ini luar biasa ya dalam menjadi apa sih namanya penjaga kepentingan Jokowi Widodo khususnya. Memang sih kita nggak bisa bantah bagaimana Jokowi dalam sebutan kekuasaan itu begitu merusak ya dengan segala macam ambisi politik. Rusak dan merusak ya karena seorang presiden rusak itu pasti merusak. Tukang gado-gado, tukang cendol ya rusak aja gitu kan. Nah, teman kita Ahmad Rosinuddin itu kan dalam sebuah forum terbuka juga mengatakan kalau dokumen kejahatannya Jokowi ditumpuk itu bisa sampai menyentuh bulan gitu. Saking banyaknya. Tapi ini kan ada hubungan mutualisme dari yang dilakukan Jokowi kepada objek yang diuntungkan. Misalnya tadi disebut revisi Undang-Undang TNI Polri. Saya baca sepintas bahannya dari Ustadz Ismail Yusanto ya.
saya baca sepintas dua undang-undang itu adalah saya simpulkan itu upaya gratifikasi Jokowi kepada TNI Polri sebagai institusi dan sebagai gratifikasi kepada para individu pimpinannya, jenderalnya dengan begitu banyak kewenangan tambahan, apalagi Polri ya terus menjadi seperti nyaris tak tersentuh gitu dengan revisi itu kan secara institusi mereka punya rentang kekuasaan yang sangat panjang, lebar, luas. Tapi secara individu para petingginya, jenderalnya kan dapat privilege dengan berbagai keistimewaan seperti itu. Sekarang aja kita bukan rahasia lagi bagaimana jangankan sampai tingkat Kapolri, tingkat kayak ingat nggak si Ismail Bolong ya menjadi koordinator illegal mining, jadi tambang-tambang ilegal itu ditambung ke dia untuk diteruskan kepada smelter-smelter. Dan itu dia secara terbuka dia bilang nyetor kepada Kabar Eskrim, Kapolsek, Kapolres, Kapolda sampai Kabar Eskrim yang sekarang jadi si Agus jadi menteri ya. Agus ya, bekas Kabar Eskrim. Walaupun kemudian dibantah ya kan, mungkin ya kita paham lah apa yang terjadi di belakang itu kan, walaupun kemudian video tambahan membantah nggak menyetor kepada Kabar Eskrim. Nah itu kan dengan kewenangan yang sekarang super power saja mereka secara individu maupun institusi bisa mendapatkan banyak keistimewaan, privilege. Nah, itu yang disebut sebagai bentuk gratifikasi Jokowi. Kan nggak ada gratis ya. Minimal salah melakukan lo gue kasih keistimewaan baik institusi lo, lembaga lo maupun lo, nanti tugas lo amankan gue. Karena seberapapun gue ingin bertahan dalam kekuasaan kan akhirnya akan turun juga. Dan itu kan terbukti boro-boro 3 periode kan. Nah dia kan harus secure dari para pemegang komando aparat hukum itu. Dan dia juga merasa harus lebih secure lagi sehingga dia cawe-cawe ke banyak pilkada kan, yang kemudian kita kenal dengan jasa titipan kan. Saya titip Kediri Pak ini, saya titip Mojokerto, saya titip Solo, semua dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa nggak yang rusak itu memang Jokowi, partai politisi dan justru lembaga-lembaga penegak hukum ini. Kalau rakyat saat ini pada tahap ini, level ini, keuntungannya menikmati tontonan, ya kan? Tontonan bagaimana para penjahat saling menikam kan ya, para pejabat-pejabat saling menjerat itu pertama. Tapi kan itu kan menurut saya bonus-bonus aja ya, kan nggak substansial. Harusnya kan ada sesuatu perbaikan substansial. Tapi tentang perbaikan substansial dari kisruh para penjahat ini ya kita nggak bisa apa-apa sampai Prabowo sebagai presiden yang berdaulat berbuat. Ya minimal dia akan mempersilahkan para aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap nanti video-video yang akan ditampilkan, bukti-bukti, dokumen-dokumen yang akan ditampilkan, itu kan semua daftar kejahatan. Nah itu sebagai modal awal untuk menyidik, coba menyelidik. Nah syukur-syukur secara terbuka Prabowo mengatakan ini masalah, silakan Pak Kapolri, Pak Kepala KPK, Pak Kejaksaan Agung usut dengan profesional, transparan dan akuntabel. Kita syukur-syukur begitu.